Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Nuraini dengan NIM 19 10 11 60 15. Izinkan saya untuk mempresentasikan laporan akhir magang Kampus Zakat dengan judul yaitu penyusunan buku rencana kerja anggaran tahunan atau RKAT 2023 pada Departemen Teknologi Manajemen Aset dan Perencanaan Strategis atau TAP dari Lasnas Baitul Mal Muamalat. Baik, kita awali dari visi dan misi Lasnas Baitul Mal Muamalat. Visinya yaitu menjadi amil zakat nasional yang independen, profesional, dan unggul dalam memberikan kemudahan muzaki dalam berzakat sesuai syariah, serta melayani dan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Selanjutnya ada visinya yaitu terdiri dari yang pertama mengembangkan tata kelola yang baik berbasis teknologi dalam pengelolaan. Yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten untuk kesinambungan tumbuh kembang lembaga. Yang ketiga, membangun aliansi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan untuk kemandirian dan kemanfaatan lembaga. Dan yang keempat, memberikan layanan bagi muzaki untuk menunaikan zakat dengan mudah dan berbasis syariah. BMM memiliki nilai-nilai amil yaitu yang pertama, amanah, manfaat, inklusif, lurus, islami, modern, dan profesional. Dan jika kita gabung akan membentuk satu kata yaitu amil ideal. Selanjutnya yaitu ada pengenalan dari profil Lasnas Baitul Mal Muamalat. Baitul Mal Muamalat merupakan salah satu organisasi pengelola zakat yang berdiri pada 16 Juni tahun 2000 atas dasar tanggung jawab dari Bank Muamalat terhadap keadaan perekonomian pada saat itu. Lalu Baitul Mal Muamalat disahkan sebagai lembaga amil zakat secara resmi oleh Menteri Agama yaitu tahun 2001. Dan pada proses perjalanannya pada tahun 2018, Baitul Mal Muamalat mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk mengelola harta benda wakaf atau sebagai nazir. Dan pada tahun 2018 ini, Baitul Mal Muamalat mendapatkan perpanjangan STB BWI sebagai nazir wakaf. Dan sampai saat ini, BMM telah memiliki 5 kantor perwakilan dan 2 hub service. Dan beberapa program kerja dari BMM itu terdiri dari bidang pemberdayaan ekonomi, pendidikan, BMM Rescue, wakaf, Ramadan, kurban prioritas, dan menjalin banyak kemitraan. Dan selain itu, BMM juga memiliki banyak penghargaan. Selanjutnya, beberapa penghargaan Lasnas Baitul Mal Muamalat, yaitu di tahun 2002, tahun 2022, yaitu yang pertama ada penghargaan Basnas Award pada bulan Januari lalu, dan selanjutnya ada apresiasi POS sebagai salah satu lembaga zakat pendiri, dan yang selanjutnya ada penghargaan Gubernur DKI Jakarta sebagai kolaborator pembangunan dan pelayanan publik, dan ada penghargaan dari Indonesia Fundraising Award sebagai fundraising program wakaf berbasis korporasi terbaik. Baik, selanjutnya terlihat pada layar ini adalah struktur dari organisasi Baitul Mal Muamalat. Jadi Baitul Mal Muamalat ini terdiri dari yang pertama itu ada Dewan Pembina, dan di bawah Dewan Pembina itu ada Dewan Pengawas, Dewan Pengurus, dan juga Dewan Pengawas Syariah. Dan di bawahnya ini dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif atau DE yang bernama Bapak Nanang Basuki. Nah, di bawah DE ini terdiri dari 5 divisi. Yang pertama itu ada perwakilan wilayah dan kemitraan strategis atau PWK. Dari divisi PWK ini membawahi lagi sebanyak 5 departemen atau 5 perwakilan yang ada di Indonesia. Yaitu ada perwakilan dari Yogyakarta, yang kedua ada perwakilan dari Jawa Barat, dan yang ketiga ada perwakilan dari Jawa Timur, dan selanjutnya ada perwakilan dari Sulawesi Selatan, dan juga ada perwakilan dari Sumatera Utara. Untuk perwakilan wilayah Kalimantan Timur, saat ini sedang proses dalam pembukaan dan juga pengajuan. Selanjutnya
ada Divisi Penghimpunan dan Pelayanan atau biasa dikenal dengan PHM. Di bawah PHM itu ada Departemen Penghimpunan Retail dan Digital atau RDL, dan yang kedua ada Penghimpunan Corporate atau COR, dan yang ketiga ada Departemen Marketing Komunikasi atau KOM. Selanjutnya ada Pendistribusian dan Pendayagunaan atau DPP. Di bawah DPP ini terdapat 3 departemen, yaitu yang pertama Pendistribusian atau PDS, Pendayagunaan atau PDG, dan yang terakhir ada Kemaslahatan BPKH atau PKH. Selanjutnya ada Divisi Manajemen Wakaf, dan itu terdiri dari Departemen Penghimpunan dan Pengembangan Aset Wakaf. Selanjutnya lagi ada Divisi Teknologi Operasional dan Perencanaan Strategis atau TOP. TOP ini membawahi 3 departemen, yaitu yang pertama Human Capital Management atau HCM, dan ada Keuangan dan Pelaporan atau KDP, dan selanjutnya yang terakhir itu ada Teknologi Manajemen Aset dan Perencanaan Strategis atau TAP. Selanjutnya ada Divisi Kepatuhan Audit dan Sekretariat atau KAS, itu juga membawahi 3 departemen, yaitu yang pertama Kepatuhan, Regulatory, Reporting, and Sharia Advisory atau KRS, dan ada Departemen Manajemen Risiko, Legal, dan Sekretariat Lembaga atau RLS, dan terakhir ada Departemen Audit and Control Internal atau AKI. Baik, selanjutnya yaitu bidang kerja penempatan magang, yaitu pada bidang Departemen Perencanaan Strategis atau TAP. Nah, TAP ini yaitu pengembangan teknologi manajemen aset dan perencanaan strategis, merupakan salah satu divisi merupakan salah satu departemen dalam divisi teknologi operasional dan perencanaan strategis atau TOP. Di sini memiliki beberapa program kerja, yaitu yang pertama ada improvement system, improvement website, pengembangan teknologi barcode, dan juga space management, program top up amil, integrasi database, aset, pengadaan, maintenance, dan general affair dan dalam SIBAM, dan ada Good Corporate Governance atau GCG, Model Development, Commit, RKAT 2024, Management Reporting, Strategic Direction. Jadi pada departemen ini merupakan teknologi dan juga pengadaan aset juga, dan juga adalah salah satu departemen yang merupakan pengarah kebijakan perencanaan strategis pada lembaga Baitul Mal Muamalat. Baik, selama pelaksanaan praktik magang, yaitu tugas yang diberikan, yaitu yang pertama membantu dalam proses penyusunan buku RKT 2023, dan juga membantu menginput monitoring realisasi anggaran operasional. Monitoring realisasi anggaran operasional ini digunakan untuk memantau dan mengawasi bagaimana penggunaan biaya-biaya operasional yang dikeluarkan oleh setiap divisinya. Dan ini adalah salah satu tugas dari Departemen TAP itu sendiri. Jadi per awal mulanya itu yang pertama adalah menginput biaya operasional yang diambil dari transaksi harian bank, dan diinput ke dalam spreadsheet Excel, dan itu dilakukan setiap 2 minggu sekali, diupdate dan diperbarui terus selama 3 bulan, atau namanya Q1, Q2, Q3, dan Q4. Dan itu nantinya akan menjadi monitoring realisasi anggaran operasional, apakah dalam penggunaan anggaran operasional tersebut para divisi atau para departemen telah sesuai dengan porsi yang telah diberikan atau malah melebihi dari porsi yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga ada tugas membuat MI cost sharing BPKH bulanan. Jadi pada tahun 2022 ini BMM ditunjuk oleh BPKH dalam mengelola dana kemaslahatan umat. Jadi dalam pengelolaan tersebut
terdapat pengelolaan kerjasama dan penggunaan gedung dan segala macam, dan biaya operasional itu dibagi bersama. Jadi setiap bulannya dari Departemen TAP membuat MI cost sharing yang juga diambil dari transaksi harian bank. Biasanya itu yang diinput yaitu gaji OB dan biaya listrik, biaya internet, atau biaya transportasi atau kendaraan, itu biasanya yang akan dibagi dengan BPKH. Yang terakhir yaitu ada membantu update PPT Performance Report bulanan. Jadi PPT Performance Report bulanan ini digunakan untuk memantau kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh BMM, dan itu biasanya bekerja sama dengan Departemen Markom atau Komunikasi dan Media. Selanjutnya yaitu Rencana Kerja Anggaran Tahunan atau RKT 2023. RKT ini merupakan acuan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran tahun 2023 atau tahun berikutnya, serta sebagai dasar pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan Baitul Mal Mamalat. Nah, langkah-langkah dalam penyusunan target tahunan itu sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan biaya operasional setiap divisi. Yang kedua, penentuan penerimaan amil. Yang ketiga, penentuan target penghimpunan. Dan yang keempat, penentuan target penyaluran. Dan seperti yang ada di layar, itu merupakan gambaran dari cover buku RKT di tahun 2023. Baik, dalam proses penyusunan buku RKT 2023, yaitu yang pertama, mengumpulkan OPEX atau operasional anggaran, dan juga mengumpulkan MPP. MPP ini adalah jumlah manpower tersedia, dan juga mengumpulkan performance prognosis serta proker-proker yang akan dilakukan di tahun 2023 nanti. Selanjutnya melakukan diskusi dan evaluasi bersama Kadif dan Direktur Eksekutif. Selanjutnya itu juga melakukan pra RKT 2023 dan kesepakatan final serta smoothing RKT 2023. Dan pembuatan buku dimulai sejak diskusi berlangsung, lalu setelah semuanya sudah dimasukkan ke dalam buku data-datanya, lalu baru mencetak buku RKT dari 2023. Dalam proses penyusunan ini, saya membantu yaitu dalam pelaksanaan RKT on-site, dan juga dalam proses membantu editing dari covernya, dan juga desain serta penyusunan peta letaknya, dan juga membantu dalam belajar mengolah data dan menganalisis dari data-data yang sudah ada. Permasalahan yang ditemui dan usulan perbaikan. Yang pertama, belum ada pada saat kegiatan magang itu belum ada materi terkait tugas-tugas magang yang diberikan. Jadi dari pembimbing lapangan hanya menjelaskan secara lisan. Jadi saya mungkin agak kesulitan, tapi dijelaskan secara terus-menerus, akhirnya itu sedikit membantu. Dan juga selanjutnya dalam proses penyusunan buku ini, belum tersedianya satu folder dalam menampung data-data yang dibutuhkan dalam buku RKT 2023. Maka usulan perbaikannya itu setiap departemen atau divisi memiliki sebuah file yang berisi penjelasan detail program kerja dan tugas, sehingga ketika ada anak magang itu bisa lebih mudah dalam mempelajari setiap tugas yang akan mereka lakukan. Dan yang kedua, usulan perbaikannya
yaitu dalam penyusunan data-data RKT dilakukan secara terstruktur dan berurut. Sebaiknya disediakan sebuah folder atau G Drive dalam meletakkan data-data yang dibutuhkan. Jadi setiap divisi dapat mengupload data-data yang dibutuhkan oleh Departemen PAP untuk melakukan perekapan data-data, jadi agar lebih mudah dan tidak bercecer. Karena pada sebelumnya data-data tersebut hanya dikirimkan melalui email dan juga melalui WhatsApp yang tentunya tidak terlalu efektif dalam penyimpanannya. Baik, kesimpulannya yaitu yang pertama mendapat pengetahuan bagaimana pengelolaan tata kelola pada Lasnas BMM khususnya di Departemen Perencanaan Strategis, dapat melihat langsung bagaimana para amil dalam melakukan diskusi terkait merumuskan kebijakan strategis apa yang akan dilakukan, dan yang ketiga mendapatkan pengetahuan terkait bagaimana proses alur pembuatan dan penyusunan BPRKT 2023, dan yang keempat mendapatkan pengalaman yang luar biasa khususnya di dalam lingkungan kerja. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.